Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tes kemampuan akademik mapel matematika wajib jenjang SMA MSMK atau sederajat. Oke, kita ke soal yang pertama, yakni tentang materi bilangan. Dalam untuk soalnya bilangan ganda, konteksnya permasalahan matematika. Oke, soal yang pertama ini tergolong mudah ya, ini soal operasi pecahan bilangan. Oke, soalnya adalah 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Oke, yang jadi catatan adalah di sini operasi perkalian atau pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Sehingga operasi kali ini kita dahulukan ya. Kita langsung aja kita tembak-tembak. Di sini ada 4 dan 8, masing-masing kita bagi dengan 4. 4 dapat 1 dan 8-nya dibagi 4 dapat 2. Selanjutnya 7 dan 21 juga bisa kita tembak. Di sini kita dapatkan 7 bagi 7 1 dan 21 bagi 7 3. Dan kita tulis hasilnya 1/4 ditambah 1 kali 2 2 dan 1 kali 3 3. Sini operasi penjumlahan ya. Jadi kita harus samakan menyebutnya. Kita cari KTK-nya yakni kita kali aja ya, 4 kali 3 12. Untuk mencari atasnya boleh kali silang atau kita hitung pembagian ya. 12 dibagi 4 3 dikali 1 3. Terus yang di sini 12 bagi 3 4 dikali 2 8. Oke, tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 11 3 tambah 8 11 ya per 12. Oke, sangat mudah. Ini tentang aljabar terkait dengan permasalahan sehari-hari. Oke. Soalnya adalah Amir akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Amir dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Jadi kita sediakan pernyataan ya. Apabila Amir ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Sini ada 3 pernyataan. Oke, kita teliti satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita sederhanakan dari soal menjadi kalimat matematika yang lebih ringkas. Di sini kuenya ada 2 jenis, bolu dan brownies. Produksinya boleh kita lambangkan dengan X, browniesnya Y, sehingga totalnya di sini 500 ya. Jadi X tambah Y 500. Untuk biaya sendiri, kue bolu di sini 15.000, jadi dalam ribuan ya. Kita singkatnya 15X. Sedangkan brownies di sini 20.000 per kotak biayanya, sehingga disingkatnya 20Y. Kalau dijumlahkan 15X tambah 20Y, sini biaya produksinya adalah 8 juta. Karena kita potong ribuannya tinggal 8.000 ya. Kemudian selanjutnya kita buat laba, sama ya hitungannya ya. Kita hilangkan ribuannya. Di sini untuk kue bolu 40%. Jadi 40% kali 15.000 itu adalah 6.000. Kemudian untuk browniesnya sendiri 35% kali 20 itu 7.000. Oke, karena sudah kita sederhanakan mengenai matematika, selanjutnya kita mau menyelesaikan ya SPLDV-nya. Kita eliminasi Y dari dua persamaan, yakni X plus Y sama dengan 500 dan 15X plus 20Y sama dengan 8.000. Oke, karena kita eliminasi Y, kita kalikan yang kebalikannya 1 dan 20, kebalikannya kali 20 dan 1. Nah, bagian atas kita kalikan 20 jadi 20X, Y-nya jadi 20Y, kemudian 5.000 kali 20 adalah 10.000. Selanjutnya bagian bawahnya tetap ya, karena dikali 1, kemudian tinggal kita kurangkan saja. 20 dikurang 15 itu 5X.
kemudian 10.000 kurang 8.000 itu 2.000, sehingga nilai X-nya adalah 2.000 dibagi 5, yakni 400. Oke, kita substitusikan nilai X ke persamaan yang pertama, yakni X plus Y sama dengan 500. X-nya kita isi dengan 400 ditambah Y 500, sehingga Y-nya adalah 500 dikurang 400, yakni 100. Oke, selanjutnya kita mencari keuntungan maksimum ya. Dengan nilai X dan Y kita masukkan ke persamaan. 6X plus 7Y sama dengan 6 kali 400 yakni 2400 dan 7 kali 100 yakni 700, sehingga totalnya 3.100 atau 3.100.000. Oke, kita ke 3 pernyataan ya. Amir harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Di sini bolu X ya. Jadi di sini X-nya 400. Jadi pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, Amir harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Di sini browniesnya hanya 100 ya. Jadi pernyataan yang kedua juga salah. Dan yang ketiga, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Amir adalah 3.100.000. Ya, hitungannya untuk maksimumnya 3.100.000, nilainya benar. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor soal ketiga tentang geometri dan pengukuran. Untuk soalnya PGK kategori dan konteksnya terkait permasalahan matematika. Oke, kita lihat soalnya. Oke, soal ketiga. Pada trapesium berikut, panjang AD sama dengan panjang BC. Jadi AD dan BC sama panjang. AB sejajar dengan DC. Dan panjangnya AB lebih besar daripada DC. Kemudian diketahui dua sudutnya. Kemudian ada 3 pernyataan ya. Kita diminta menentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Oke, mari kita gambar trapesiumnya. Di sini sudut BAD 70 derajat. Kemudian sudut ABD 30 derajat. Dan trapesiumnya sama kaki. Sudut D dan sudut A saling supermentar ya. Jadi sudut D, titik D ini dengan sudut titik A ini saling supermentar. Jadi besarnya 180. Maka besar sudut di titik D itu sama dengan di titik C ya. Kita bisa hitung 180 dikurang 70. Jadi sudut titik B, CD adalah 110 derajat. Jadi pernyataan yang pertama benar. Selanjutnya yang pernyataan kedua, sudut CBD. Sebelum kita mencari sudut CBD, kita pahami konsepnya dulu bahwa sudut DAB, sudut titik A, itu sama dengan sudut titik B, ini ABC, besarnya 70. Nah, ini totalnya 70 ya. Jadi kalau sudah ada 30, sisanya tinggal kita kurang aja ya, yakni 40. Dan pernyataannya benar. Kemudian pernyataan ketiganya, sudut BDC, sudut BDC, sudut titik ini, itu sama dengan sudut di titik ABD di sini ya, besarnya sama 30 derajat karena saling berseberangan dalam ya. Jadi besarnya sama, maka pernyataan di sini salah karena nilainya 40. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini pernyataannya adalah benar, benar, salah. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal keempat tentang geometri dan pengukuran. Untuk soalnya pilihan ganda, konteksnya permasalahan matematika. Oke, di soal keempat kita diberikan sebuah bangun datar trapesium siku-siku ya dengan panjang AB 3 dan panjangnya AD lebih kecil daripada BC ya, kecil sama dengan BC. Nah, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Oke, di sini kita diminta untuk memutuskan apakah tambahan informasi dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
di pernyataan 1 diberikan luas trapesiumnya adalah 24. Kemudian di pernyataan kedua itu diketahui panjang dua sisinya, yakni BC 10 dan CD-nya 5. Oke, kita coba uraikan. Jadi keliling dari trapesium di sini adalah menghitung jumlah keempat sisinya ya, yakni AB ditambah BC tambah CD tambah AD. Di sini yang sudah diketahui adalah panjangnya AB ya, 3. Kemudian kita memasukkan dari pernyataan yang pertama, yakni rumus luas ya. Luas trapesium di sini adalah jumlah sisi sejajar AD ditambah BC dibagi 2 dikali dengan tingginya. Luasnya adalah 24. Kemudian jumlah sisi sejajarnya belum diketahui ya. Jadi AD dan BC masih belum ada keterangannya. Dibagi 2 dan dikali 3. Nah, di sini kita belum bisa menentukan ya, karena dua sisinya belum diketahui. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Kita bantu garis bantuan ya, sebagai tinggi karena ukurannya sama. Kemudian di pernyataan kedua ini panjangnya BC 10, kemudian panjangnya CD ini 5 ya, berdasarkan bantuan dari pernyataan yang kedua. Oke, dan tingginya kita pindahkan ke sana ya, 3 ya. Kita namain di sini DE ya. Kita buat garis bantu DE. Dan kita akan menghitung panjangnya CE ini ya. Kita menghitung panjangnya CE. Kalau sudah hafal Pitagoras gampang nih ya. Jadi kalau pasangannya 3, kemudian miringnya 5, pasti di sininya 4 ya. Jadi 3, 4, 5. Oke, kalau mau hitungannya secara matematis, kita buat ya. Jadi CE kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 kurang 9, 16. Dan akar dari 16 adalah 4 ya. Jadi 3, 4, 5. Itu kan triple Pitagoras. Oke. Sehingga panjangnya CE di sini 4 ya. Kita udah dapat BC, kemudian CD, ini BC 10, CD 5, kemudian EC-nya 4. Oke. Kalau panjangnya BC 10, kemudian EC-nya 4, berarti sisanya adalah 6 ya. Jadi panjangnya BE ini 6. Otomatis panjangnya AD juga sama, yakni 6. Oke, sudah diketahui ya. Jadi di sini pernyataan yang kedua ini sudah bisa menjawab dari pernyataan yang diberikan, yakni menghitung keliling trapesium tadi ya. Tapi dengan pernyataan satu saja itu masih belum bisa menjawab. Jadi jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang lainnya. Oke, baik, di soal kelima tentang materi trigonometri ya. Konteks soalnya terkait permasalahan sehari-hari dan bentuknya bilangan ganda. Oke, soal kelima. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Saudara yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, ya, ini ya, dari tinggi, dari atas ke bawah. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya dengan sisi miring atau panjangnya tangga 6, kemudian tinggi yang belum diketahui yang ditanyakan, kemudian sudutnya 60 derajat. Oke, ini kita pakai trigonometri ya, rumus sin kostan, yakni sin demi, kemudian cos sami, terus ada tan deta ya, cara menghafalnya. Kemudian karena ini alfanya di sini, ini menjadi sisi yang di sampingnya, kemudian ini menjadi sisi yang di depannya, dan ini menjadi sisi miringnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah P atau sisi di depannya. Jadi yang diketahui adalah sisi miringnya. Yang dipakai adalah D dan Mi ya. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, rumus sin 60 derajat itu sama dengan depannya T, miringnya 6. Oke, sin 60 itu setengah akar 3 ya. Kemudian kita sederhanakan, di sini ada 6 dan 2, masing-masing kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Oke, sehingga tinggal 1 kali akar 3 T per
3 ya. Kemudian di sini kita mencari T ya, kita kali silang aja 3 dengan akar 3 sehingga diperoleh T-nya 3 akar 3. Oke, ya jawabannya. Mudah. Oke. Demikian pembahasan 5 soal untuk persiapan TKA tingkat SMA dan sederajat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.